97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali untuk kesempatan hari ini di edisi akhir pekan ya, tepatnya Sabtu 7 September 2024. Ayu Sundari hadir kembali menemani ruang dengar Anda. Dan siang hari ini pendengar, kami hadirkan dialog interaktif bersama KPU Provinsi Bali, dan telah hadir narasumber Bapak I Gusti Ngurah Agus Darme Sanjaya. Ini selaku perencanaan data dan informasi pada KPU Bali. Selamat siang, apa kabar Pak Ngurah? Baik, selamat siang Bu Ayu Sundari, Astungkare sehat ya. Astungkare Mudah-mudahan sehat. Bu Ayu juga sehat semua. Mudah-mudahan juga pendengar Pro 1 sehat semua di 97,9 FM. Baik, ya. Yang pastinya sebelumnya sempat beraktivitas di Denpasar atau bagaimana Bapak? Oh enggak, jadi untuk tahun ini kita kan selesai pemilu ya. Selesai pemilu itu kita langsung melaksanakan pilkada. Nah pilkada ini kan sekarang serentak, beda sama yang dulu. Kalau dulu itu mungkin masing-masing daerah beda-beda. Tapi sekarang antara pemilihan gubernur Bali dan wakil gubernur Bali dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng jadwalnya berbarengan. Kalau dulu berbeda. Jadi Buleleng duluan, pemilihan gubernurnya tahun depannya. Tapi sekarang dilaksanakan bersamaan. Masih ada jeda Kenten ya Pak Ngurah. Kalau sekarang karena bersamaan itu seperti apa kira-kira sistemnya dari para penyelenggara untuk pilgub maupun pilkada nanti Pak Ngurah? Ya, kalau kami secara teknis ya pelaksanaan mungkin kami sudah mampu ya. Jadi yang kami khawatirkan ya masyarakatnya. Jadi kalau dulu biasanya cuma milih bupati dan wakil bupati Buleleng saja, sekarang ada tambahan juga milih gubernur dan wakil gubernur Bali. Iya, oke. Ini kira-kira masyarakat Bali seperti apa sih kok Bapak sampai mengkhawatirkan seperti itu? Gimana ini Pak ceritanya? Monggo Pak diceritakan. Mungkin hasil evaluasi 5 tahun lalu ya Pak ya, atau seperti apa? Silakan. Jadi saya ini walaupun dari Jembrana ya aslinya, tapi kan saya dari bayi sampai tamat SMA tuh di Singaraja. Dan kebetulan sekolah saya SMP 1 ini di depan. Oh gitu, oke, alumni SMP 1 ya. Iya. Baik. Kalau kita evaluasi, kalau kita lihat data, tingkat partisipasi warga Buleleng untuk nyoblos pilkada tuh kan ya gimana ya, tidak terlalu baik lah. Oh, tidak terlalu baik. Kalau kita bilang kurang kan nggak bagus, jadi tidak terlalu baik. Jadi kalau kita lihat data kita jadinya pesimis, Bu Ayu. Nah itu artinya dengan pesimisme data itu ya kami ya selaku KPU Bali, terutama kawan-kawan kami di KPU Buleleng harus bekerja lebih keras, lebih aktif untuk menyampaikan informasi kepada warga Buleleng, memberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan pilkada yang baik, sehingga ini bisa menarik minat warga Buleleng untuk mau datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Itu tantangan menurut kami yang sangat berat karena kita tahu warga-warga Buleleng ini juga banyak yang merantau ya. Di Singaraja contohnya atau Buleleng kan kotanya pendidikan, jadi banyak orang yang terdidik. Apakah itu artinya orang terdidik itu enggan untuk nyoblos atau seperti apa? Kenapa orang terdidik malah tidak peduli dengan daerah-daerah lain sebagainya? Itu kan banyak pertanyaan, beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Mudah-mudahan di ke depan ini dengan diskusi-diskusi yang positif, kita bisa punya strategi yang jitu untuk bisa menarik minat warga Buleleng, terutama yang terdidik untuk mau nyoblos di pilkada kita di akhir tahun ini. Baik ya. Kira-kira sampai saat ini dari KPU Bali sudah menetapkan berapa daftar pemilih sementara mungkin ya Pak Ngurah karena jelang pilkada dan pilgub ini. Silakan Pak Ngurah. Kalau seprovinsi Bali, di Bali ini kan ada 9 kabupaten kota. Jadi ada 1 kota, ada 8 kabupaten termasuk salah satunya Buleleng. Daerah yang paling luas dan juga daerah yang paling banyak pemilihnya. Jadi kalau di Bali ada 57 kecamatan, ada 716 desa dan kelurahan. Kalau pemilihnya itu di 3.286.715. Itu DPS ya Pak? Iya, daftar pemilih sementara untuk Provinsi Bali. Sedangkan di Buleleng aja itu yang memiliki 9 kecamatan dari ujung timur sampai ujung barat, ada 148 desa kelurahan, pemilihnya itu hampir 600.000. Tepatnya 595.577 pemilih. Jadi kalau dilihat secara prosentase mungkin pemilih Buleleng ini ya paling tinggi ya.
yang paling mendekati Buleleng itu Denpasar dengan 505.000 sekian. Berarti daftar pemilih sementara ini Buleleng paling tinggi ya Pak? Iya, memang dari setiap pemilu, setiap pilkada memang Buleleng selalu lebih besar. Lebih besar. Ya, dan beberapa hal yang agak menarik ya. Pasca pemilu ke pilkada ini kan ada penyerahan data DP4. Jadi daftar penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih oleh pemerintah. Nah, di 8 kabupaten kota lainnya itu jumlahnya naik. Hanya di Buleleng yang turun jumlah DP4. Jadi itu hal yang menarik. Apakah artinya banyak warga Buleleng yang pindah keluar daerah atau seperti apa? Nah, itu mungkin datanya punya bapak-bapak atau ibu-ibu yang di pemerintah daerah. Oh begitu, iya itu yang menjadi hal yang menarik begitu Pak ya, dari Kabupaten Buleleng itu sendiri. Kira-kira sama nggak nanti di pilkada nanti? Ada yang menarik lagi nggak? Ya tentu akan banyak hal yang menarik ya di pilkada. Jadi karena memang pemilihan ini ya ini kan memilih pemimpin kita. Iya betul. Yang akan paling tidak itu mempengaruhi baik sedikit atau banyak kesejahteraan kita, adat budaya kita, pendidikan kita, kesehatan kita. Jadi saya kira akan sangat menarik untuk menentukan nanti siapa yang lebih baik untuk menduduki posisi gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati wakil bupati Buleleng di tahun 2024 ini. Oke, baik. Kira-kira nanti di tahun ini apa yang menjadi pencermatan Bapak di baik itu di Pilgub maupun Pilkada nanti? Ya kalau pencermatan tentu kami ini berfokus di hal teknis ya. Panggilnya Bu apa kayak ini? Ya boleh saja boleh, Pak. Ya Bu, atau lebih sopannya Bu Ayu aja ya, Bu Sundari ya. Jadi kami secara teknis tentu kami memiliki keterbatasan ya untuk menyampaikan hal-hal yang menarik. Karena hal-hal yang menarik itu biasanya beraroma politis. Dan kami tentu sebagai penyelenggara sangat menghindari hal-hal yang berbau politis. Karena kami selaku penyelenggara ini kan namanya pelayan. Pelayan pemilih dan juga pelayan kepada pesertanya. Jadi ketika kami nanti masuk ke ranah politis, khawatirnya kami dianggap tidak netral lagi, tidak independen lagi, memihak salah satu paslon, menguntungkan salah satu paslon, merugikan paslon lainnya seperti itu. Jadi mungkin akan sangat menarik ketika nanti masyarakat Buleleng itu membuka forum-forum diskusi, membahas hal-hal yang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Buleleng, sektor pendidikan, misalnya sektor ekonomi, misalnya ya dengan peningkatan pariwisata, keadilan, perimbangan pariwisata dan lain sebagainya. Kira-kira yang berbau politis itu seperti apa sih Pak? Ya masih melekat pada masyarakat Bali ini, pada masyarakat Buleleng khususnya begitu Pak? Ya saya nggak berani komentar kalau soal politis ini. Siap. Atau mungkin yang sering terjadi begitu loh Pak, yang sering menjadi pengamatan para penyelenggara pemilu ini. Kira-kira apa sih yang bisa dikatakan, aduh ini loh masih ada kesan di masyarakat itu image-nya seperti ini, yang susah dihilangkan gitu loh Pak maksudnya. Ya, jadi kami belum berani terlalu vulgar berbicara hal yang politis. Jadi kami tentu dalam hal ini hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat Buleleng bahwa di akhir tahun ini di bulan November tanggal 27 hari Rabu. Jadi setiap pemilu, setiap pilkada itu pasti hari Rabu jatuhnya. Kemudian jamnya juga sudah pasti dari jam 7 sampai jam 7 pagi ya, sampai jam 1 siang. Itu waktunya untuk nyoblos menggunakan hak pilih datang di TPS gitu, Mbak. Bu Ayu. Baik. Ya, mungkinnya menjadi pencermatan selama 1 bulan lebih begitu Bapak untuk menetapkan yang namanya daftar calon tetap. Baik. Nah, jadi kalau bicara soal teknis ya, tentu beberapa hal menarik bisa kita sampaikan ya. Bahwa ini juga saya rasanya kurang nyaman menyampaikan ya, karena kesannya mengkritik publik ya. Jadi daftar pemilih kami itu kan sebetulnya kami susun atas kerjasama dengan pemerintah dan beberapa stakeholder. Tetapi sebetulnya kami sangat membutuhkan masukan dari masyarakat, koreksi gitu. Data kami itu dikritik, diperbaiki. Datanya KPU kurang bagus nih, di sininya kurang bagus. Nah, kami sebetulnya mengharapkan hal seperti itu. Hanya saja mungkin karena keterbatasan interaksi kami dengan masyarakat ya. Tentu masyarakat ini punya kesibukan juga untuk untuk pekerjaan,
untuk keluarga, untuk adat, untuk kepercayaan dan lain sebagainya. Sehingga daftar pemilih kami itu jadinya kurang mendapatkan masukan, tidak mendapatkan feedback dari masyarakat secara umum ya. Kurang, bukannya tidak ya, masih kurang. Kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab kurangnya nih Pak? Ya mungkin salah satu penyebabnya mungkin ya masyarakat itu belum mendapatkan informasi dari kami. Jadi kesempatan ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa daftar pemilih kami itu masih sifatnya sementara. Itu akan kami tetapkan nanti di bulan September di tanggal 22 untuk Provinsi Bali. Sedangkan KPU Buleleng mungkin nanti kita akan minta menetapkan di tanggal 20 ini, bulan September ini. Nah, sebelum kami tetapkan jadi daftar pemilih tetap, ya kami harapkan masyarakat untuk mengkritisi. Contoh, kami kan sudah menyiapkan portal secara online, namanya cekdpt.online.kpu.go.id. Itu bisa dimasuk aja dari mesin pencari, pakai Google atau yang lainnya bisa. Sehingga masyarakat itu tahu apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Itu penting. Kenapa itu penting? Karena orang yang bisa nyoblos itu adalah orang yang terdaftar sebagai pemilih. Kalau nggak terdaftar nanti nggak bisa milih, nggak bisa nyoblos. Jadi bisa dicek di portal kami cdpt.online.kpu.go.id. Nah, ketika misalnya terdaftar ya di portal kami, di sana ada mapnya, Bu Ayu. Jadi nanti masyarakat Buleleng bisa ngecek lokasi TPS-nya jauh apa enggak, ya kan? Kalau kejauhan nanti bisa sampaikan ke petugas kami, Pak, lokasi TPS-nya antara rumah saya dengan lokasi TPS kayaknya jauh. Ada TPS yang lebih dekat dengan rumah, boleh nggak saya nyoblos di sana? Nah, seperti itu masukannya. Atau mungkin kalau misalnya terdaftar, baru dicek ternyata, ada data yang salah. Ada namanya yang nggak benar, ada mungkin elemen-elemen Berarti lainnya. ini pernah terjadi ya Pak? Ya mungkin aja. Ya, mungkin saja. Ini berarti kembali ke teknis ya Pak ya? Ya itu kita ngobrolin teknis kayaknya kurang ini. Ya, betul. Jadi masyarakat bisa seperti itu. Dan yang paling kami harapkan kalau misalnya nggak terdaftar, kami ini kan namanya pelayan. Jadi kalau pelayan tidak melayani tuannya berarti kan kualat gitu loh. Iya betul. Jadi kami tentu mengharapkan masukan masyarakat sebagai pilar penting dalam kesuksesan pilkada untuk bisa menyampaikan kepada kami jika memang belum terdaftar sehingga bisa kita daftarkan sebagai pemilih, sehingga nanti untuk nyoblosnya itu nggak ada kendala lagi. Kira-kira gitu. Oke, baik ya. Nah, ini kalau kendalanya yang sakit tiba-tiba begitu Pak, tidak bisa melakukan hak pilihnya. Apakah memungkinkan dari pihak penyelenggara gitu untuk sambang langsung ke rumahnya langsung atau seperti apa? Itu yang baru permasalahan satunya. Yang satu lagi, kalau yang tercecer ini seperti apa Pak langkah-langkah teknisnya? Yang sakit ya. Jadi gini, Bu Ayu, kalau urusan mendaftar pemilih dengan urusan nyoblos itu memang ini kan pilkada, tapi ini sebetulnya dua hal yang agak berbeda. Jadi kalaupun dia sakit, itu wajib kami daftarkan sebagai pemilih. Nanti ketika nyoblos, jadi nyoblos itu kan merupakan hak, bukan kewajiban. Jadi masyarakat kalau memang terkendala sesuatu bisa jadi memutuskan untuk tidak nyoblos, dan itu tidak ada sanksi hukum atau lain sebagainya. Jadi untuk yang sakit misalnya akan tetap kami daftarkan sebagai pemilih. Hanya saja nanti terkait dengan apakah petugas nanti boleh datang ke rumah untuk menjemput atau seperti apa teknisnya, untuk saat ini belum kita bisa berikan konfirmasi yang jelas karena peraturan KPU-nya belum turun. Begitu. Tapi sebelumnya sudah pernah menemukan permasalahan itu, Pak? Sudah, sebagai pemilu-pemilu kemarin sudah. Jadi berarti di beberapa pemilu dan pilkada yang dulu kan kita banyak mendapatkan masukan. Pak, kami ini nggak bisa hadir karena orang tua kami sakit dan lain sebagainya. Sudah kami sampaikan ke pimpinan. Tentu nanti akan dikaji oleh pimpinan secara teknis untuk pelayanannya seperti apa. Karena Niki kan tidak hanya pelayanan kepada pemilih, kita juga memastikan proses pemungutan suara itu kan di TPS ya. Kita juga tidak ingin di TPS-nya nanti malah jadi kacau gara-gara petugasnya pada keliling untuk mendatangi warga-warga yang sakit. Itu jadi beberapa hal teknis tentu perlu diatur dengan rigid, boleh atau tidaknya tergantung nanti kondisinya seperti itu. Oke, berarti menunggu peraturan dari KPU gitu. Nah, KPU terkait pusat, dengan yang tercecer seperti yang Mbak bilang tadi ya, untuk saat ini masih bisa kita daftarkan.
sebagai pemilih sepanjang ya warga Buleleng mau ngelapor ke kami ya. Kami punya teman di KPU Buleleng, kantornya di sebelah barat dulu, namanya Skip ya. Iya. Kalau dekat-dekat terminal di Banyumasri. Kemudian kita juga bisa melapor di tiap kantor kecamatan karena kami punya petugas di sana namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau melapor mungkin lebih dekat di kantor desa kali ya. Kami juga punya di sana namanya petugas PPS, Panitia Pemungutan Suara. Jadi silakan aja melapor ke itu. Melapor secara online juga bisa lewat cek DPT online yang saya sampaikan tadi. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat ketika nanti nggak terdaftar, silahkan sampaikan ke kami. Sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih pasti kami daftarkan, sehingga nanti bisa nyoblos. Gitu kira-kira. Untuk antisipasi pemilih ganda seperti apa Pak Ngurah? Wah ini Bu Ayu kayaknya mantan anggota KPU. Tahu betul teknis-teknis kami. Ya, silakan Bapak. Iya menarik ya. Ini warga Buleleng kan banyak perantauan. Jadi bisa jadi yang bersangkutan berKTP Buleleng ya, tapi tinggalnya misalnya di daerah-daerah pariwisata, kantong-kantong pariwisata seperti di Badung dan Pasar Gianyar, Tabanan ya. Nah tentu kami punya aplikasi bantu namanya Bu Ayu. Jadi kami akan tahu ketika orang itu terdaftar lebih dari satu kali. Kami sudah pasti tahu. Nah ketika kami tahu yang bersangkutan terdaftar lebih dari satu kali, maka kami akan pastikan yang bersangkutan itu terdaftar sesuai dengan KTP elektroniknya. Jadi misalnya Made Baglog, Made A gitu. Made A gitulah misalnya ya. Dia berKTP Buleleng tapi bekerja di Tabanan misalnya di mana misalnya di Tanah Lot atau di mana. Ketika didaftarkan di Tabanan dan juga di Buleleng, maka kami akan pastikan yang bersangkutan hanya terdaftar di Buleleng. Dan kami sedang mengerjakannya sekarang. Khususnya dengan daerah-daerah di luar Provinsi Bali malah. Jadi kami dalam beberapa hari ke depan akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan bahwa nggak ada orang yang jadi pemilih di Bali tapi juga terdaftar sebagai pemilih di luar Bali. Itu akan kami rakor nanti dipandu oleh pimpinan kami KPU RI dalam waktu dekat. Oke, itu baru kita berbincang tentang masyarakat Bali saja Pak Yana. Ini bagaimana dengan warga negara asing? Ini kan tertinggi juga WNA bertempat tinggal di Bali, atau seperti apa itu teknisnya Pak? Ya kalau WNA ini kan menarik ya. Jadi kalau WNA ini tidak punya hak pilih. Yang punya hak pilih itu kan cuman warga negara Indonesia. Jadi orang asing ya nggak bisa dong milih bupati, wakil bupati Buleleng, kan nggak bagus nanti malah diintervensi asing kan, kira-kira seperti itu. Nah kami dalam beberapa kali ya pengalaman kami pernah ya ada WNA itu masuk di daftar pemilih kami. Ya prosesnya kenapa ya itu bisa jadi ditambahkan oleh petugas kita. Kenapa ditambahkan oleh petugas kita? Ya karena dulu antara KTP elektronik WNI sama WNA itu bentuknya sama, warnanya sama. Jadi oleh petugas kami itu dikira KTP elektronik WNI. Padahal itu KTP elektronik WNA. Itu beberapa kesalahan pencatatan oleh petugas kami dulu ya. Nah kalau sekarang kan KTP sudah berbeda warnanya antara KTP orang Indonesia dengan KTP asing. Jadi dengan mudah bisa dikenali oleh petugas-petugas kami. Dan sekarang kami juga dengan mudah ya bisa mendeteksi siapa warga negara asing dan siapa warga negara Indonesia, karena kita banyak dibantu oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tapi Bu Ayu, yang namanya kerja orang ya kan nggak bisa sempurna juga. Apalagi gawe gede gitu ya Pak ya. Gawe gede ini. Jadi ya memungkinkan kita ada kekeliruan, ada WNA masuk dalam daftar pemilih kita. Untuk itu ya perlu dibantu oleh masyarakat Buleleng atau masyarakat Bali pada umumnya untuk memastikan daftar pemilih kami itu betul-betul nggak ada orang asing yang masuk di daftar pemilih, kira-kira gitu. Oke, ya yang pastinya tetap disisir Pak ya. Ya sampai dengan hari H itu akan terus kita sisir sampai dengan hari H, walaupun DPT-nya kita tetapkan di bulan September ini. Tapi pasca September akan terus kita mutairkan terus untuk memastikan ya semua orang yang tidak memenuhi syarat. WNA kan cuma salah satu. TNI misalnya ya kan, Polri, siapa tahu nanti ada rekrutmen menjadi TNI Polri dan ada adik-adik kita yang nanti bekerja sebagai atau diterima sebagai TNI Polri, tentu harus kita koordinasikan dengan misalnya dengan Kodam kalau di provinsi, kalau di sini mungkin dengan Kodim ya, dan juga Polres Buleleng
untuk mendapatkan data-data sehingga bisa kita pastikan yang bersangkutan itu nanti walaupun sudah terdaftar di daftar pemilih kami, tapi paling tidak nanti kami bisa pastikan yang bersangkutan itu tidak sampai nyoblos di hari H. Karena daftar pemilihnya sudah keburu kita tetapkan, tapi pasca kita tetapkan ternyata yang bersangkutan menjadi TNI Polri. Itu kan namanya dinamika, ya. Tidak bisa kita hindari itu. Yang penting segala macam kesalahan kita minimalisir gitu Bu Ayu. Oke, ya mungkin untuk efektifnya begitu ya Pak Ngurah, langkah-langkah ataupun antisipasi dini kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya apa sih yang mesti dilakukan begitu? Baik. Selain dari ini bukan gawe dari pihak penyelenggara saja Pak ya? Betul. Ini kira-kira seperti apa Pak Ngurah? Ya, jadi masyarakat kita ini kan cita-citanya punya single identity ya. Itu NIK. Jadi NIK ini nanti bisa digunakan untuk KTP, untuk hal lainnya juga. Jadi sama dalam pilkada ini NIK ini adalah elemen yang paling penting. Jadi ketika warga Buleleng ya pengen tahu sudah terdaftar atau belum, nanti di aplikasi kami tadi, di portal tadi hanya tinggal masukkan NIK aja untuk tahu. Kemudian ketika nanti sudah terdaftar dan ingin nyoblos ya, tentunya tidak ingin ya, kami ya sangat berharap warga Buleleng itu datang di tanggal 27 November tahun ini untuk nyoblos itu bawa KTP. Kenapa bawa KTP? Ya tentu untuk memastikan kami nggak ingin ada kecurangan. Kami ingin ya orang yang terdaftar sebagai pemilih itulah yang datang, bukan orang-orang yang aneh-aneh gitu loh. Jadi siapa tahu ya ketika nanti nggak pakai KTP dikasih masuk, siapa tahu orangnya salah dan lain sebagainya. Tentu kalau sudah bawa KTP berarti orangnya nggak mungkin salah dong. Logikanya seperti itu. Iya, betul. Jadi kita harap warga Buleleng nanti bawa KTP. Jadi KTP-nya selalu ditaruh di dompet, karena sekarang KTP-nya nggak hanya berbentuk kepengan itu aja, tapi sekarang sudah ada bentuk digitalnya. Ada namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Jadi dengan aplikasi itu KTP-nya nggak perlu ditaruh di dompet, cukup kita buka HP, buka IKD-nya, kelihatan dah KTP-nya. Kira-kira gitu, Bu Ayu. Dan kemudian kami juga berharap di sini kan banyak pasca DPT ya, mungkin nanti akan banyak terjadi berita duka. Mungkin warga yang meninggal dan lain sebagainya, ya diinformasikan aja kepada petugas kami sehingga kami bisa tandai yang bersangkutan sudah meninggal, sehingga nanti surat undangan dan lain sebagainya itu bisa kita stop supaya nggak ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Begitu juga nanti pasca daftar pemilih tetap kita tetapkan ya, ada misalnya warga Buleleng itu memutuskan untuk tidak pulang kampung ya sesuai dengan terdaftarnya sehingga nggak bisa nyoblos di Buleleng. Kami minta juga kesediaannya untuk nyoblos lah tetap di tempatnya sepanjang di dalam provinsi Bali ya. Jadi misalnya orang Buleleng ada di Denpasar tidak bisa pulang karena memang beban pekerjaan, padahal itu hari libur loh ya. Itu hari Rabu itu kan hari libur, seharusnya pulang. Tapi kalau dalam hal nggak bisa pulang ya silahkan urus pindah memilih masih bisa. Jadi pindah memilih dari Buleleng misalnya ke Denpasar. Kalau misalnya tinggalnya di Denpasar atau kerjanya di Denpasar bisa. Atau misalnya pindah memilih ke Bandung silahkan. Pindah memilih ke Jembrana silahkan. Sepanjang diurus ya. Nah, itu ngurusnya nanti pasca penetapan DPT sampai dengan H-7 pemungutan suara. Berarti sampai dengan tanggal 20 November 2024 itu bisa diurus pindah memilihnya. Dan kebiasaan kalau pengalaman kami warga itu kok sukanya di hari terakhir ya untuk ngurusnya itu, ngurus pindah memilihnya ya. Jadi ketika semuanya numpuk di hari akhir ya, kami niki kan punya keterbatasan personil. Iya, kewalahan gitu ya Pak Ngurah ya. Iya betul. Jadi satu kantor itu isinya pemilih yang ingin pindah memilih semua gitu loh. Jadi petugas kami kewalahan untuk mendaftarkan dan akhirnya ya bisa jadi warga jadinya kurang puas dengan pelayanan kami. Ya mungkin karena sudah lama nunggu, capek ya, mungkin ya panas, sedangkan petugas kami juga kewalahan ya karena itu kan
tidak sesimpel yang mungkin masyarakat bayangkan. Tinggal pindah milih ngurus ini kan gampang. Iya. Kalau ngurusnya, tapi secara teknisnya mungkin ada hal yang harus beberapa step yang harus diselesaikan oleh petugas-petugas. Tapi sempat nggak petugasnya bertanya langsung kepada masyarakat, ini kenapa kok baru mengurus dan sebagainya? Karena ini kan sudah akhir atau deadline gitu, Pak. Ya, itu memang beberapa kali mungkin sempat ditanyakan sama petugasnya, tapi kan rasanya kurang pantas saya sampaikan di sini. Karena itu kan bersifat informasi pribadi. Jadi rasanya kurang enak aja kalau disampaikan, karena itu atau mungkin ada hal yang istilahnya private itu. Privacy, privacy ya. Jadi kurang sopan kalau saya sampaikan di depan publik. Atau mungkin karena keterbatasan terlalu jarak yang tempuh yang jauh, makanya di akhir baru bisa mengurus gitu maksudnya, Pak. Ya, itu kan beberapa penyebabnya itu sih jarang ya. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa kurang baik saya sampaikan. Jadi beberapa pertimbangannya itu. Yang paling umum masyarakat sampaikan itu adalah bahwa KPU-nya tidak memberikan sosialisasi. Jadi kami dianggap kurang memberikan informasi kepada publik. Ini yang paling umum ya, di samping hal yang private tadi. Siap. Jadi bagi kami ya tentu itu sebuah masukan yang positif ya. Walaupun kami sebetulnya juga bisa membela diri bahwa kami itu sudah setiap hari sosialisasi. Ya mungkin antara media sosialisasi kami dengan media yang digunakan oleh masyarakat mungkin belum ketemu, mungkin masalahnya di sana gitu. Atau mungkin waktunya masyarakat untuk mengecek media, mungkin aja medianya sama, tapi masyarakat belum punya waktu karena saking sibuknya ya ngurus kerjaan, ngurus keluarga, ngurus dan semuanya. Jadi ya kami masih berpositif thinking saja, ya mudah-mudahan masyarakat memang betul karena kami kurang sosialisasi, padahal bagi kami setiap saat, setiap hari kami terus secara kontinu memberikan sosialisasi lewat media-media sosial dan media lainnya. Kira-kira seperti itu, Bu Ayu. Oke, baik ya. Yang pastinya pendengar, ini memang pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024 menghadirkan berbagai tantangan ya Pak Ngurah ya. Mengingat ini juga pertama kalinya Pilkada serentak diselenggarakan di tahun yang sama dengan pelaksanaan Pilgub Bali ya. Iya, betul. Dan ini tentu saja akan membawa dampak atau residu dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, dan yang pastinya memang salah satu tantangan utama yang kerap muncul pada pelaksanaan pemilu dan pilkada yakni masalah dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, begitu ya. Betul. Pak Ngurah ya. Betul. Oke, baik. Kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau Anda bisa berkomentar melalui kanal YouTube kami di RRI Singaraja Official ataupun WA di 081139999790. Mohon izin Pak Ngurah, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Pro 1 Kita damai
tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil. Gimana caranya? Bisa dong. Kamu bisa daftar program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Dengan daftar rehab, kamu bisa mengubah tunggakanmu menjadi cicilan dengan minimal tunggakan 4 bulan dan maksimal tunggakan 24 bulan. Oh, gitu ya? Gimana caranya? Nah, gampang. Nanti kamu tinggal pakai aplikasi Mobile JKN. Terus nanti kamu tinggal masuk ke menu rehab, ikuti semua tahapannya sampai selesai. Untuk cicilannya, dari mulai minimal 2 kali cicilan sampai dengan maksimal 12 kali cicilan, tergantung jumlah bulan menunggak. Ah, gitu ya? Oh iya. Nah, selain pakai aplikasi Mobile JKN, kamu juga bisa menghubungi care center BPJS Kesehatan 165. Nanti akan dipandu sampai selesai di sana. Atau kalau enggak, kamu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oh, gitu ya? Oh, makasih ya. Pastikan kepesertaan kita selalu aktif dengan membayar iuran rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10. BPJS Kesehatan. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif bersama KPU Provinsi Bali. Telah hadir narasumber Bapak Igusti Ngurah Agus Darme Sanjaya selaku Perencanaan Data dan Informasi pada KPU Bali, ya. Dan topik kita siang hari ini mendata pemilih Pilgub Bali 2024. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ngurah bahwasannya untuk tahun ini KPU Bali fokus pada pengawasan tahapan-tahapan, ya, terutama dalam memastikan bahwa yang memenuhi syarat atau MS tercantum dalam daftar pemilih dan yang tidak memenuhi syarat atau TMS itu dikeluarkan, dan terus akan mengidentifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan pengawasan intensif, ya, pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Dan untuk segi keamanan, Pak Ngurah, ini bagaimana, apakah menggandeng pihak kepolisian Ya. atau bagaimana? Ya, itu sudah pasti ya, Bu Ayu. Jadi kita setiap pemilu, setiap pilkada selalu melibatkan TNI dan Polri. Terutama di sini kan ada di pundak Polri untuk keamanannya. Jadi pengalaman saya dulu di Jembrana sebagai Ketua KPU Jembrana, pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilkada selalu aman dan lancar. Dan di KPU Provinsi, saya sekarang di KPU Provinsi Bali, ya, pelaksanaan pemilu juga berjalan lancar, ya, lancar dan aman. Isu-isunya ya mungkin ada beberapa daerah yang sedikit panas, ya, dalam beberapa pelaksanaan pemilu atau pilkada. Itu juga karena apa, ya, militansi dari warga sendiri, ya. Ini kan mereka warga kita juga memiliki militansi yang sangat kuat. Mungkin ada beberapa daerah mungkin juga di Buleleng, ya. Nah, tentu dalam ajang pilkada ini kami yakin, ya, selaku Buleleng Singaraja ini kan sebagai daerah pendidikan. Jadi kami yakin dengan kualitas-kualitas orang Buleleng, di mana saya juga salah satunya merasa, ya, bangga sebagai orang yang pernah menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA di Singaraja. Kami sangat yakin warga Buleleng adalah orang-orang yang terdidik, dan orang-orang terdidik itu biasanya memiliki tingkat emosi yang stabil, ya, karena antara rasio dan hatinya itu seimbang. Nah, mudah-mudahan dalam pelaksanaan pilkada kita harapkan pilihan kita itu memang berbeda, ya, tapi tentu kita ini masih semeton Buleleng semua, ya, sama-sama Bulldog dan lain sebagainya. Jadi kita masih punya militansi sebagai orang Buleleng, sebagai orang Buleleng. Jangan sampai kita terpecah karena kita punya pilihan yang berbeda. Kira-kira gitu, Bu Ayu. Oke, mungkin karena berdasarkan pengalaman Bapak duduk sebagai kepemangkuan di KPU Bali, ada nggak yang menjadi catatan itu potensi kerawanan desa-desa yang sudah tercatat gitu? Apa privasi lagi nih, Pak? Wah, kalau semua berbicara privasi susah dong ini menggali informasinya ini.
Karena nggak dapat bocoran, gimana nanti kita nih mau berhati-hati. Kira-kira Iya, apa iya. sih yang Ya ini kan saya bisa cuma menyampaikan secara umum, Oke, ya kan. siap. Jadi ya kita sebagai orang Buleleng harusnya kita bangga dong tampilin kita ini orang Buleleng loh. Kita bisa mensukseskan pilkada loh tanpa ada permasalahan. Kan di Oke. situ letak bangga kita. Iya, betul. Bukannya kita malah terlepas dari potensi yang kecurangan-kecurangan itu Pak ya? Iya gitu. Apalagi sekarang kebetulan nih, kalau calon bupati wakil bupati Buleleng kan sudah pasti dari Buleleng, ya kan. Itu ya, memang semua orang Buleleng ya Pak ya? ya memang gimana ya, kalau dari segi nama ini kan semuanya depannya Su semua. Iya betul. Su itu artinya kan baik. Betul. Jadi saya yakin calon-calon pemimpin kita di Buleleng itu semuanya orang baik ya. Walaupun nanti berbeda warna, berbeda politik, berbeda visi ya. Tentu itu beliau-beliau itu memiliki arah yang sama saya kira secara umum. Dan di Bali itu kan sebetulnya putra-putra Buleleng juga berkontestasi ya, baik sebagai calon gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur ya. Ada Pak Koster di sana, ada Pak Agus di sana. Ini kan kebanggaan masyarakat Buleleng bahwa kontestasi pilgub itu diwarnai oleh tokoh-tokoh dari Buleleng. Dan saya kira wujud kita mensukseskan pilkada itu akan menjadi kebanggaan kita. Itu kan orang Buleleng loh kan seperti itu. Jangan menciderai lah. Jangan membuat Buleleng menjadi tidak baik di pandangan orang luar Buleleng. Saya kira dengan menjalankan pilkada ini dengan sukses dan aman itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa orang-orang Buleleng itu adalah orang-orang yang terdidik. Saya kira demikian Bu Ayu. Oke, tapi selama ini kalau Bapak memang mendeteksi desa-desa mana saja yang bisa dikatakan berpotensi kecurangan dalam Ya, kalau dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Ini berbicara sebelumnya loh Pak ya. Ya. Jangan yang belum berjalan, jangan yang belum kita sambut nih. Kalau yang gawinya. kemarin itu memang ada, saya belum berani membilang itu orangnya curang ya. Oke, siap. Jadi bisa jadi itu cuma salah administrasi. Salah administrasi itu apakah disengaja atau tidak disengaja itu mungkin nanti kita bicara yang lain lagi Bu Ayu ya. Jadi memang harus kita akui ada beberapa kali kesalahan administrasi. Misalnya kemarin di daerah mana Temukus ya di Banjar, kemudian ya daerah-daerah seperti kita ketahui SCTP ya apa. Ya. Satu untuk semua ya Iya, Pak. jadi Mungkin. gitu. Jadi tentu kita harapkan ke depan, nah terutama Niki untuk petugas-petugas kami terutama jangan sampai publik itu menilai bahwa ya ini daerah ini jelek nih pasti nih, ya kan kasihan. Jangan sampai takut petugasnya ntar tugas di Nah, sana itu. Pak ya. Ya, jadi petugas kita itu besok harus harus berani ya, harus tangkas dan juga harus memahami aturan teknisnya. Sehingga nanti ketika ada hal yang terjadi itu di luar peraturan perundang-undangan ya itu bisa dengan tegas ditolak itu misalnya. Dan melakukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini supaya kredibilitas penyelenggaraan pilkada di Buleleng itu bisa dijaga. Ini kan termasuk trust ya. Jadi ketika nanti kami selaku penyelenggara dan jajaran kami sampai paling bawah KPPS itu nanti dianggap tidak capable, kami khawatir juga nanti wakil bupati terpilih juga nanti dipermasalahkan oleh publik kan seperti itu. Nah untuk itu kami mengajak nanti warga-warga Buleleng yang memiliki kemampuan dan berniat untuk ngayah ngiring dari KPPS supaya nanti KPPS kita itu diisi oleh orang-orang yang capable, orang-orang yang mampu, orang-orang yang tangguh sehingga pasti tidak akan terjadi permasalahan. Ketika tidak terjadi permasalahan maka nanti bupati wakil bupati Buleleng terpilih ya 2025 sampai 2030 nanti tentu itu akan dipercaya oleh publik. Ketika kepercayaan publik tinggi, pembangunan itu tentu saya kira ya akan lebih tepat sasaran, lebih efektif karena sudah didukung penuh oleh masyarakat Buleleng. Kira-kira gitu Bu. Oke, jadi selama ini yang dijunjung tinggi kepercayaan publik ya Pak? Ya kita selalu mencari kepercayaan publik. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan publik itu kan sesuatu yang sangat sulit ya. Jadi banyak opini, banyak perilaku juga dari kami sendiri ya, yang kira-kira nanti terkesan kurang etis, tidak mandiri, memihak salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Itu perlu kami jaga betul-betul supaya
ajang pilkada ini menjadi ajang yang baik, yang positif, yang betul-betul menghasilkan pemimpin untuk Buleleng dan Bali yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Ya, izin Pak Ngurah, kita sapa penelpon di 24644. Halo, selamat siang. Waduh, ini wong sopo iki sing melu. Opo ini? Oke, Pak Made Ribek ya. Om Swastiastu Pak narasumber. Om Swastiastu Pak Made, Rajang Kira siang. narasumbernya niki. Sareng Bapak I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya dari KPU Bali, Pak Made. Dari KPU Bali. Nggih. Beli Badung ke Beleleng. Nggih, Jakti nih ke Pak De. Ampun nih. Salam sama Bu Aryani ya. Bu Oh, Tut Kawan iya, Aryani. iya, betul Aryani. Nggih. Ya dumuna tahun lalu ini meriki tahun 2016. Di Oh, RRI. Oh, di RRI. Nggih. Meniki sira cewek ini kadang ngike sih. Tiang Ayu Sundari, Pak Made. Oh benar baik. Yormi. Kadang ada kuntilanak dia. Aduh ya. Langsung Ampun, saja Bapak Pak Made. Yang nggih. ada sekadar nimbrung ada napi-napi jangan apa enten. Mungkin Bingung. iya, mungkin Pak Ya, Made ada Ribek pilihan. ada harapan Yang mungkin. pilih Mbak Ayu kepilih anak pangannya juga. Aman Oke. iki Bapak. Ya, Pak Made ampuran Ampun, iki Pak. mungkin apa biasanya Pak Made punya harapan ya? Ini jelang pilkada nanti Pak Made Ribek. Mungkin harapannya selaku harapannya- masyarakat seperti apa? Apa ya harapannya? Supaya pilkada berjalan Bumi lancar. Bali ini, Mm-mm. kalau memang namanya kerte tidak ada potongan-potongan Pak nih. Mensorkat dipotong. Tinggal satu makin Pak nih. Mensulu bili berdan pungo beragar berbalik. Itu kalau dia anak-anak kolot Pak nih. Nggih. Tapi kalau ada diskusi bagus sekali sebetulnya. Ampura aman ke kemana di tiang iring. Nggih. Cuk semua Om Santi Om. Inggih Om Santi Suksma, Pak De. Santi Om. Matur semua Pak Made Ribek ya, memang yang namanya pendapat masyarakat begitu ya Pak Ngurah ya, komentar masyarakat sah-sah saja ya. Ya, ini bagaimana jikalau Pak Ngurah mendengar ada komentar masyarakat seperti itu? Ya tentu kami tampung ya teman. Ya kami tentu terkait dengan kebijakan pembangunan. Ya kami hanya bisa menyampaikan nanti kepada yang terpilih ya. Karena itu memang kalau kebijakan pembangunan tentu bukan di kami itu hanya penyelenggara teknis untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Jadi ini juga saya berharap tentu dalam masa sekarang ini kan masih masa verifikasi pencalonan. Ya calon ini kan masih belum calon. Jadi masih bakal calon, belum tentu menjadi pasangan calon. Masih kami verifikasi nanti setelah kami tetapkan jadi pasangan calon, baru nanti akan dimulai tahapan kampanye. Nah, dalam tahapan kampanye itulah nanti para pasangan calon akan menyampaikan visi misi dan program-programnya untuk Bali atau Buleleng 5 tahun ke depan. Nah, tentu momen tersebut bisa digunakan oleh Pak Made tadi untuk menyampaikan kepada calon-calon yang berkontestasi terkait keluhan dengan sorkat ya, terkait itu berarti kan hubungannya dengan kebudayaan, dengan kepercayaan ya, mungkin nanti bisa disampaikan kepada calon yang sedang berkontestasi. Kami selaku penyelenggara teknisnya nanti bisa memfasilitasi lewat ajang debat misalnya ya, atau media-media lainnya, sehingga apa yang menjadi concern, menjadi perhatian masyarakat Buleleng itu bisa diketahui oleh para calon dan nanti bisa ditanggapi, kira-kira seperti itu Bu Ayu. Oke, baik ya. Yang pastinya sebagai pihak penyelenggara apapun itu tetap menampung ya Betul. aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau dari pihak penyelenggara ya Pak Ngurah, ini bagaimana cara mengedukasi ataupun mungkin secara intens memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat jangan sampai termakan hoax atau bagaimana? Betul Bu. Iya. Jadi kita sebagai orang Bali niki kan terkenal orang yang punya keyakinan yang kuat ya, bahwa ada hukum karma. Kita ini ketika kita berbuat baik nanti kita mendapatkan pahala yang baik. Ketika kita berkata dan berbuat yang tidak baik tentu akan mendapatkan pahala yang tidak baik. Bisa sekarang, bisa nanti kan begitu. Nah, dengan ajang pilkada ini dan juga perkembangan zaman, terutama Bu Ayu sekarang dengan perkembangan zaman, kalau dulu berita itu nyampainya mungkin beberapa hari ke publik ya, kalau sekarang sudah instan. Betul. Dan karena instan, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan teknologi informasi ini dengan cara membanjiri informasi. Jadi masyarakat nantinya akan kesulitan untuk memfilter
mana yang benar, mana yang tidak. Yang berbahaya itu kan ketika masyarakat biasanya meneruskan informasi yang tidak benar, karena bagi masyarakat itu dianggap sudah benar gitu. Jadi tentu kami berharap masyarakat Buleleng sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terdidik, bisa memfilter berita-berita di media itu, terutama media sosial, mana yang benar, mana yang tidak, atau seperti yang Bu Ayu tadi bilang hoax ya, itu berarti berita yang tidak benar. Itu bisa difilter dulu. Ketika sudah tahu kebenarannya dengan mengecek juga dengan berita-berita lainnya, baru diteruskan. Ini tentu sebagai salah satu upaya untuk bersama-sama menjaga kebersamaan kita, guys. Jangan sampai berita hoax yang tersebar nanti kita dikira menyebarkan berita hoax. Itu tentu ada konsekuensi sosial dan mungkin bisa jadi konsekuensi hukum juga bisa jadi, guys. Dan saya juga mengajak masyarakat Buleleng, karena kita orang timur, ngiring ya, sarang-sarang nih, kita tidak melakukan penyebaran berita yang fitnah ya, atau nanti pada masa kampanye terutama ya. Ini kan mungkin timnya bisa kita ajak diskusi nggih, tim yang resmi. Nah, tim yang tidak resmi kan banyak, masyarakat juga banyak. Ya, kami berharap tidak ada black campaign ya atau negatif campaign. Kalau negatif campaign itu memang sebuah fakta, cuman itu yang merugikan paslon lainnya. Kalau black campaign berarti itu kan fitnah, sesuatu yang tidak terjadi tapi diberitakan di masyarakat, di media gitu loh. Jadi ngiring sarang-sarang ke depan ini kebetulan calon-calon kita ini semua namanya, jadi beliau itu adalah orang-orang yang baik. Jadi kita saling menyampaikan program-program kita yang kira-kira lebih memihak masyarakat Buleleng, kira-kira seperti itu, Bu. Oke, iya. Yang pastinya memang menurut pencermatan Pak Ngurah sampai saat ini, sudah adakah pihak-pihak tertentu menyalahgunakan medsos ini sebagai ajang pemilu maupun pilkada? Pasti dari pihak KPU sudah mulai ini menjajaki ya, atau menelusuri begitu ya. Ya, jadi gini Bu Ayu, kami tentu akan berfokus di teknis. Nanti terkait hal itu akan banyak dicek oleh teman kami seperti disampaikan tadi, ada Bu Tut Aryani katanya. Bu Tut Aryani ini kan dari Bawaslu. Jadi terkait itu nanti saudara kami dari Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi itu bisa lebih banyak untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal seperti itu. Memang ya, kalau saya cermati secara pribadi itu banyak sekali akun-akun yang biasanya nggak jelas dan lain sebagainya. Menyebarkan berarti sudah informasi. banyak menyebarkan akun-akun palsu begitu Iya, Pak? seperti itu. Jadi akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa pemiliknya dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk semeton-semeton yang punya akun asli, mungkin dalam menyampaikan pendapat di media, saya kira lebih bagus nih kalau bahasanya sopan dan santun. Jadi memberikan kritikan kepada tim lain atau kepada pasangan calon itu dengan bahasa yang santun, sehingga bisa ditanggapi baik ya. Jadi ucapan yang baik itu tentu nanti akan mendapatkan respon yang baik juga, kira-kira begitu. Ketika kita melontarkan ucapan yang tidak baik, tentu nanti khawatirnya responnya juga kurang baik. Jadi semua ini hukum sebab akibat sesuai dengan keyakinan kita, Bu Ayu. Oke, wah luar biasa. Ini tanpa terasa kita berbincang hampir mendekati pukul 11 ya, Pak Ngurah ya. Benar, ya. Baik, ya. Ini sebagai penutup ataupun bisa dikatakan penekanan ya dari KPU Bali ataupun semacam harapan dan himbauan mungkin terlebih kepada masyarakat, apa yang menjadi penekanan KPU supaya masyarakat ini dapat ikut serta begitu ya Pak ya dalam mengawasi pelaksanaan tahapan di pilkada maupun pilgub di 2024. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ayu Sundari. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saya mengajak untuk semuanya berpartisipasi dalam pilkada 2024. Cara yang paling mudah itu adalah dengan cara datang ke TPS di hari Rabu tanggal 27 bulan November tahun 2024. Itu bisa mengecek nanti lokasi TPS-nya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ngecek portal kami di cekdptonline.kpu.go.id. Itu bisa dicek TPS nomor berapa, alamatnya di mana. Kedua, nasib kami semua juga ditentukan oleh suara Bapak Ibu semua, oleh adik-adik semua. Jadi ada masa kampanye nantinya. Dalam masa kampanye itu kami mohon Bapak Ibu semua untuk mengecek rekam jejak ya, rekam jejak calon, baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati Buleleng.
cek juga program-programnya, keberpihakannya kepada pendidikan, kepada kesehatan, adat dan budaya dan lain sebagainya, sehingga nanti semeton buleleng semua sudah yakin, confirm bahwa pasangan inilah yang nanti akan mewakili kepentingan kami untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira Oke, begitu. harapan dari masyarakat juga semoga pendataan dilancarkan begitu ya, agar Astaga. tidak disalahgunakan ya. Siap, Yang siap. pastinya suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 pendengar tidak hanya menjadi harapan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara ya. Itu juga menjadi harapan kita semua termasuk pihak masyarakat ya. Terima kasih kepada Bapak I Gusti Ngurah Agus Dharma Ya, kami yang Sanjaya. sambut, terima kasih ya Bu Oke, Ayu, luar siap. biasa. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya bersama RRI Bapak selaku perencanaan data dan informasi pada KPU Bali. Yang pastinya apapun yang disampaikan oleh narasumber tadi pendengar mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya terkait topik mendata pemilih Pilgub Bali 2024 dalam dialog interaktif bersama KPU Provinsi Bali di kesempatan siang hari ini. Selamat beraktivitas kepada narasumber dan salam sehat selalu. Salam sehat juga Bu Ayu. Terima kasih. Baik. Sampai ketemu pendengar Pro 1 RRI. Iya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.